Tema kita yaitu warisan takut akan Tuhan bermula dari ibu bapa. Selama ini kita hanya mendengar yang rohani-rohani sahaja kan? Hidup kudus, diurapi Tuhan, mau didoakan untuk dipakai Tuhan. Tapi jarang kita dengar di gereja kita dihadapkan dengan kehidupan kenyataan kita sehari-hari. Kita jarang diberikan makanan rohani seperti itu. Saya katakan di sini, kehidupan kita dahulu, kehidupan kita masing-masing yang dahulu-dahulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita flashback. Bagaimana hidup kita dulu waktu kita masih anak-anak, di mana kita belum mengenal Tuhan. Bagaimana hidup kita dulu sebelum mengenal Tuhan dan ketika pada saat ini kita sudah mengenal Tuhan. Saya ingin, sebelum saya meneruskan, saya ingin memberi kesaksian. Saya terlahir daripada ibu bapa yang belum mengenal Tuhan. Mereka hidup ikut duniawi, ikut peraturan-peraturan yang jimat-jimat semua, yang mereka mengamalkan jampi-jampi kalau contoh ada angin ribut guru begitu kan, cepat-cepat mama saya datang, dia panggil kami semua, dia terus pi bakar rambut kami. Waktu kami kecil-kecil kami tidak tahu apa maksud dia itu. Kadang-kadang dia ambil itu daun-daun kulit bawang tuh, dia terus pergi buang di perapian itu. Entah, dia bilang untuk menolak bala, begitu. Kalau kami mau jalan pi mana-mana, makan dulu. Dia bilang takut kepunan. Mungkin kamu dengar tuh, apa itu kepunan? Saya tidak tahu kali. Oke. Terus begitulah kehidupan keluarga saya dulu sebelum mengenal Tuhan. Jadi, kenapa tema kita pada hari ini warisan takut akan Tuhan bermula dari ibu bapak? Saya katakan ibu bapak saya dulu. Saya tidak mau mengaibkan ibu bapak saya, tapi kenyataan hidup ini kita harus hadapi. Di mana bapak saya dulu, dia adalah polis berpangkat konstabel. Tiap gaji sahaja, dia dapat gaji, dia akan keluar bersama kawan-kawan dia akan minum, mabuk begitu. Sudah dia mabuk, dia pulang rumah, dia pukul anak istri, begitulah kejadian kami yang sebelum mengenal Tuhan. Dia pukul, kalau kami tahu sejak bapak gaji, dia mabuk, pulang rumah, mama siap-siap sudah, kasih siap itu barang-barang semua, bawa lari, sebab menyelamatkan. Dan segala itu pisau-pisau, dia akan sembunyikan, sebab orang mabuk ini, dia tidak senter sudah, dia ada dunia dia sendiri. Begitulah latar belakang keluarga saya dahulu. Jadi warisan takut akan Tuhan bermula dari ibu bapak. Kita flashback, kita tengok bagaimana kehidupan kita dulu. Mungkin masing-masing kita alami apa yang terjadi di belakang hidup kita dulu. Bagaimana kita diasuh, bagaimana kita dididik oleh orang tua yang tidak mengenal Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini. Macam gembala cakap, asal kami ada persekutuan keluarga, dia akan katakan begini, kamu bersyukur sebab kamu punya ibu bapak yang sudah mengenal Tuhan. Contoh, kalau kamu punya ibu bapak yang tidak mengenal Tuhan, apa jadi dengan kamu sekarang? Jadi, saya bersyukur setelah kami mengalami begitu, mengalami pergaduhan, tiada damai di dalam rumah. Suatu hari, ada kes besar lagi, besar sudah saya kunon, dulu kecil-kecil. Ketika saya mau menduduki SPM, ibu bapak saya bergaduh besar, sampai mau cerai. Sampai dia bilang, sudah mau cerai lah, terus kan tidak tahu kenapa ada satu timbul keberanian dalam hidup saya. Saya bangkit kunon, macam ada kekuatan sendiri. Saya cakap begini, kamu mau cerai? Oke, boleh, cerailah kamu. Tapi adik-adik saya, ada saksi di Nina, tapi dia kecil dulu, mungkin dia tidak ingat. Dia bilang,
Saya bilang, kamu mau cerai? Boleh. Tapi adik-adik saya akan jaga, saya akan pelihara. Kami tidak mau ikut bapak, kami tidak ikut mama. Biar kami sendiri hidup. Begitu sekali hidup yang tidak mengenal Tuhan, anak-anak akan menjadi mangsa. Kita bersyukur, anak-anak muda, pemuda-pemudi, kamu bersyukur karena kamu diwariskan, kamu ada ibu bapak yang sudah mengenal Tuhan. Biarpun mereka pagi-pagi awal sudah kasih bangun kamu, biarpun kamu mau tidur lagi, kamu bersyukur sebab kamu ada ibu bapak yang penuh dengan pendirian, ketegasan untuk mendidik kamu, mewarisi kamu untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Sudah saya cakap begitu kan? Kalau saya pikirkan sekarang, saya tidak tahu di mana keberanian itu saya boleh dapat. Di mana? Saya baru mau menduduki SPM. Las-las bapak saya, dia tiba-tiba kan, dia tersedar. Itulah mama kamu orang. Dialah itu yang buat nihal. Padahal sama-sama dua-dua. Jadi, oleh itu, dia orang berbaik semula. Sampailah hari kematian memisahkan mereka. Saya sudah tiada bapak, saya hanya ada mama. Sampai kematian memisahkan mereka, biarpun hidup sederhana, bapak pensiun, dia balik kampung, disitulah kami ikut kelompok sel. Disitulah kami mula mengenal Tuhan, disitulah kami tahu arti ibadah sebenarnya. Kita bersyukur, warisan takut akan Tuhan bermula dari ibu bapak. Ibu bapak lah yang pengaruh dia sangat besar. Sangat meninggalkan impak yang besar bagi anak-anak yang belum kenal, yang belum mengasihi Tuhan, yang belum mau benar-benar hidup dalam kebenaran. Muda-mudi remaja yang masih mau main-main, kalau datang di gereja hanya tahu memuji menyembah Tuhan, tapi tidak tahu apa sebenarnya hidup di dalam kebenaran. Jadi, warisan takut akan Tuhan bermula dari ibu bapak. Minta maaf ibu bapak, saya tegaskan yang pasal ibu bapak saja sekarang, bukan rohani-rohani. Oke, mari kita lihat di dalam Yosua. Kita masuk dalam firman Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Boleh pancarkan? Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Emori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibu bapak yang memilih untuk punya pendirian bertegas, aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Kuat didisiplinkan, buat salah, katakan. Di sana mengatakan, kalau apa dia cakap sana tuh yang saya mau yang kalau aku, dia bilang. Di mana kamu nampak? Kalau aku. Kalau aku, ada nampak? Kalau aku dan seisi keluargaku, aku akan memilih itu. Dia mengatakan kalau aku. Yosua mengatakan kalau akulah, aku memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau ibu bapak pada saat ini, apa kamu katakan? Kalau aku. Iya, baca. Mari kita baca bersama-sama. Si gembala mau baca pula. Oke, 1, 2, 3. Tapi jika kamu tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang padanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Amin. Amin. Ibu bapak harus tegas berpendirian, jangan sampai kita menyesal bila anak kita menukar agama mereka, menukar kepercayaan mereka kepada benda-benda yang lain. Kenapa saya katakan ini? Itu terjadi juga kepada keluarga saya. Saya ingatkan hidup kami sekeluarga sempurna lah, tiada goncangan. Tapi kami terlahir daripada 7 orang adik-beradik, 3 tidak sama-sama dengan kami sudah. 3 itu sudah masuk agama lain, tinggal kami 4 orang. Saat adik saya mengambil keputusan begitu kan, saya hancur sebab pernah saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya menyembah Engkau. Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga kami, Tuhan, sentiasa beribadah kepada Engkau. Kenapa kejadian ini boleh terjadi di dalam keluarga kami? Saya tidak sangka begitu. Saya menyalahkan Tuhan. Saya sempat menyalahkan Tuhan. Sebab 3 adik-beradik saya tidak sama-sama sama kami. Kenapa saya katakan begitu? Sebab saya rasa saya tidak peluang sudah untuk menyelamatkan mereka. Saya tidak peluang sudah. Dulu adik-adik saya bersama-sama memuji Tuhan. Ada yang melayani begitu. Ketika saya mengalami masalah ini, saya benar-benar salahkan Tuhan. Saya bilang, kenapa Tuhan boleh jadi begini? Jadi firman Tuhan pada saat ini memberi satu petunjuk kepada ibu bapak bagaimana harus kita mau mendidik anak-anak kita sebelum mereka terjerumus kepada benda-benda yang kita tidak ingini. Saya khotbahkan ini untuk diri saya sendiri karena anak saya ada lagi beberapa orang yang masih di dalam pendidikan, masih dalam dorongan kami untuk nasihat, untuk bimbingan, terutama si bungsu kami ini. Dia sekolah di SMK Petagas. Boleh tahan juga sana. Oke? Kamu tahu juga itu kan? Majority kami takut sama gembala. Kami sebelum dia jalan mesti kami nasihat dia. Ini perkara jangan main-main nah. Bukan gurauan kami bilang. Kalau dia bilang, Lidra, kau tidak mau masuk gitu. Dia bilang gitu. Sebab dia berpakaian baju. Jadi diorang tengok dia, penampilan dia ni sopan. Jadi, Lidra, kau tidak mau join kami? Begitu. Terus, saya bilang, jangan sekali-kali buat ni sebagai gurauan. Kau sebut saja, bilang, main-main lah. Lepas ni saya boleh balik pergi macam gurauan. Saya tidak serius ini yang dia pikir dia budak-budakan, dia belum pikir lagi yang secara meluas begitu. Kami sentiasa kasih ingat dia, jangan kau buat itu sebagai gurauan, itu bukan mainan, bukan boleh macam kau makan cium-gam nyum itu lebihan dia kau begitu, tidak boleh. Kami tegas betul-betul sama dia, sebab saya sudah alami 3 adik-beradik saya tidak boleh. Sedihnya ketika mereka meninggal, itu adik saya tidak boleh sentuh pun. Saya tidak boleh jenguk pun dia. Macam bukan milik kami lagi. Itu kesedihan saya sebenarnya. Jadi, di sini warisan yang sangat-sangat penting bagi ibu bapak, jagalah, nasihatlah anak-anak kita. Lihat mereka betul-betul masih kecil dong, tidak tahu apa-apa. Ibu bapak punya tanggung jawab sangat besar. Jadi Yosua mengatakan dia pilih hanya beribadah kepada Tuhan. Yosua dia tidak memaksa. Ini perkataan, ini penyataan untuk umat Israel. Tetapi pada saat ini juga penyataan ini sebenarnya untuk kita semua, untuk saudara-saudari, untuk diri saya sebagai seorang ibu dan bapak. Dia mengatakan, Yosua tidak memaksa. Dia katakan, pilihlah
pada hari ini, kepada siapakah kamu ingin beribadah? Dia tidak paksa, pilihlah. Tetapi Yosua punya pendirian sendiri dari diri dia sendiri. Dia dorong diri dia sendiri. Dia buat tekad yang betul-betul bahwa dia dan seisi rumahnya tetap akan beribadah kepada Tuhan. Jangan kita menyesal pada suatu hari nanti. Saya terus terang, sorry kalau kamu ada terasa yang Ibu Gembala punya penyataan firman Tuhan ini menusuk gitu ya. Minta maaf Oke. Si Gembala minta sorry. Saya katakan di sini menyesal macam mana? Menyesal tidak berguna. Apa macam mana? Menyesal kemudian tidak berguna. Jadi saya sangat bangga pada saat ini menyatakan firman ini supaya mudah-mudi saya di sini, anak-anak di sini, kamu macam anak-anak saya juga, kamu dijaga oleh Tuhan. Amin. Kamu ada janganlah cari pasangan-pasangan lain lagi. Tuhan sediakan sesuatu yang mungkin yang terbaik sudah tuh. Sabar saja kamu. Sabar saja. Ajen? Oke. Sabar saja. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kamu. Berdoa. Berdoa. Jaga iman kamu kepada Tuhan. Saya nyatakan firman ini untuk anak-anak kami juga. Saya ada anak. Nanti saya kasih khotbah-khotbah untuk kalian, padahal anak saya tidak terselamatkan. Saya mau anak cucu saya diberkati Tuhan, dijaga Tuhan, memelihara iman dia kepada Tuhan. Amin. Biarpun kita tidak punya apa-apa sekarang, hidup sederhana, tapi warisan yang sangat baik, sangat penting, sangat indah, sangat berharga adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam Tuhan itu indah. Jangan pernah tukarkan apa-apa benda dengan Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati hidup kita, apalagi yang kita perlukan. Jika pada saat ini, saya berpikir, jika pada saat ini, saya sudah tidak ada, gembala sudah tidak ada, ibu bapak kamu sudah tidak ada, dapatkah anak-anak, pemuda-pemudi semua memelihara iman percaya kamu kepada Tuhan? Itulah ibu bapak sekarang, mereka selalu mau beribadah, datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, karena mereka ingin mewarisi sesuatu yang berharga di dalam hidup kamu. Kami tiada, orang-orang tua, veteran sudah tiada. Kamu yang jalani hidup kamu sendiri bersama Tuhan. Itulah Yosua mengatakan, aku memilih seisi rumahku, seisi keluargaku, dalam keadaan apapun, kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bersyukur karena biarpun kami hidup sederhana, begitulah, sederhana saja hidup kami, tapi bersyukur karena dalam lingkungan keluarga Tuhan, dalam lingkungan saudara mara, ipar-ipar semua yang percaya, yang mendukung di dalam doa yang penuh dengan kasih. Mudah-mudi semua, jika di luar sana kita menghadapi berbagai-bagai masalah, di luar sanalah kita akan menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya. Kita boleh belajar firman Tuhan sedalam-dalamnya. Kita boleh berdoa serajin mana. Kita boleh ikut sekolah Alkitab semau kita. Tapi sekolah Alkitab yang sebenarnya, kamu mau tahu di mana? Di luar sana. Di luar sana. Bagaimana kamu menghadapi tantangan, bagaimana kamu menghadapi kejadian-kejadian yang tidak terdugakan, cabaran-cabaran yang kamu tidak dapat tanggung.
ibu bapak lah yang bertanggung jawab. Ada pendirian, penentu arah tujuan iman percaya kita semua. Macam saya dulu, mungkin kalau saya berserah sejak sepenuhnya, ibu bapak saya belum mengenal Tuhan. Kamu tahu tuh, pagan, itulah keluarga saya sebenarnya. Dia orang tiada apa-apa agama. Bukan ISIB, bukan Anglican, bukan Basel, dan bukan pun karismatik. Kami berjuang sendiri. Ibu bapak saya tidak pernah membawa anak-anak dia pergi gereja, tidak merasa pun hidup bergereja. Tapi bersyukur Tuhan bagi kesempatan sekali lagi. Kami tidak terhanyut. Kalau tidak, tidaklah siapa? Oke, tidaklah BBT. Tidaklah si Ibu Gembala di sini. Tapi kami bersyukur las melalui kelompok sel, itulah warisan yang ibu bapak kami tinggalkan kepada kami. Bukan ada harta, tetapi warisan iman kepercayaan dan warisan untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Keluarga kita perlu rasa apa itu menyangkal diri dan pikul salib. Saya sudah rasa itu. Menyangkal diri dan pikul salib. Banyak keluarga, banyak adik-beradik. Tapi bila kita betul-betul berharap kepada Tuhan, bila betul-betul kita memilih beribadah kepada Tuhan, ada setengah akan meninggalkan kita. Ada setengah yang tidak mau join dengan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah dikatakan penyangkalan diri dan ikut Tuhan, pikul salib. Ayat ini Yosua berikan kepada umat Israel. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yosua sudah tua. Sebelum dia meninggal, Yosua memberi pilihan kepada umat Israel. Pilih ilah yang dari Efrat, atau kau pilih ilah yang dari Emori. Yang ilah dari Efrat itu adalah dewa-dewa perang. Dan ilah-ilah orang Emori adalah ilah kesuburan. Jadi Yosua dia memilih Allah yang hidup, yang benar, yang hidup dalam kebenaran. Kita lihat lagi Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Didik yang bagaimana yang dimaksudkan dalam Amsal 22 ayat 6? Menurut jalan yang patut baginya. Didiklah dengan firman Tuhan. Didiklah dengan kebenaran Tuhan. Maka masa mudamu terpimpin selamat sampai anak cucu kita. Amin. Yosua mengatakan, kalau aku dan seisi rumahku, kalau saya, Ibu Gembala, saya memilih untuk membawa anak cucu saya untuk beribadah kepada Tuhan. Yosua menyatakan pendiriannya setelah itu baru keluarga dia. Bapak-bapak, nyatakan pendirian kamu, kalau aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak, kalau aku mau bawa istri dan anakku mau mengalami apa itu? Jamahan Tuhan. Ibu-ibu, begitu juga. Kalau aku mau memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Keluarga kita selamat. Keluarga kita tetap dalam pimpinan Tuhan. Yosua, dia nyatakan pendirian dia.
pendirian tegas. Pendirian tegas. Pendirian. Oke, pendirian tegas. Dia menjamin diri dia menjamin iman dia. Kalau aku tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak, jadilah idola bagi anak-anak kita. Ibu-ibu, jadilah idola bagi anak-anak kita. Kalau pernah satu kali, saya minta pendapat saya punya anak-anak. Mama macam mana? Dia orang cakap, Mama di rumah garang. Kamu pernah nampak saya garang? Mama di rumah garang, betul. Si gembala mau buat saya tersenyum, saya susah mau tersenyum sebab kudun garang. Cikgu Erin, betul? Ibu Lisa, ibu-ibu, kita ada pendirian. Bapak-bapak pun ada pendirian. Karena kita mengasihi anak-anak kita. Dalam segala godaan, dalam segala tantangan yang kita hadapi, nyatakan itu seperti Yosua nyatakan, kalau aku beribadah kepada Tuhan, kalau aku tetap memegang iman percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa kisah hidup kita dulu-dulu, masa anak-anak. Mungkin ada yang kena dera, ada yang ibu bapak dia jahat, ibu bapak dia yang belum mengenal Tuhan. Kita punya kisah hidup masing-masing. Tapi bersyukur, kita lihat sejenak bagaimana hidup kita sekarang. Itu yang patut kita bersyukur, bagaimana kita hidup sekarang. Bersyukur untuk ada ibu bapak yang hari-hari mau beleter dengan kita. Pukul 8 siap, kebaktian, jalan, gitu. Anak-anak, itulah warisan yang ibu bapak dapat bagi. Itulah warisan yang harta yang dapat kami bagi untuk kamu semua. Yang tidak akan punah. Yang itulah terindah yang dapat kami bagikan. Kamu akan bahagia, anak cucumu akan terpelihara sampai akhirnya. Amin. Dalam hidup ini, saat ini, kekuasaan, harta, kesibukan, cinta, itu yang semua membuat kita melupakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak akan bagi kesaksian atau contoh kepada orang lain. Saya bagi contoh bagi anak kami, Ledra, yang penghabisan. Ada susah sikit mau hari-hari mau urus. Terutama pasal cinta. Saya cakap sama dia, kau belum lagi habis SPM, untuk anak-anak juga semua. Rohani-rohani sudah penuh sudah dalam hidup kita kan. Ini hati seorang ibu. Pasal cinta, untuk anak-anak yang lain, kamu belum habis sekolah, yang bekerja tuh oke juga lah, oke? Di pasal cinta, kau belum habis SPM, jangan dulu bercinta. Kau sekolah sungguh-sungguh, belajar betul-betul, dapat kerja baik. Ellen, itulah why kau yang sebenarnya. Amin. Perempuan, kerja sungguh-sungguh. Suatu hari nanti, biarlah kamu mau beli makeup kah, apakah untuk diri kamu sendiri, kamu sudah ada income sendiri. Oke? Kamu tidak boleh mengharapkan lelaki. Jangan marah, bukan tidak harapkan, tetapi maksudnya yang muda, yang masih bersekolah, sekolah, kerja, dapat kerja, dapat gaji sendiri, urus sendiri. Kau mau melancung, mana kita boleh harap suami punya gaji kan? Kasihan juga kan? Jadi itulah tujuan kau belajar sungguh-sungguh, kamu, bukan kau. Kamu belajar sungguh-sungguh. Nanti itu cinta. Oke? Boleh cinta, tapi jangan bodoh. Ngam gak tuh? Oke, ngam ah.
Oke. Haleluya. Kamu mau marah, marahlah. Oke. Meskipun banyak godaan untuk menyangkal Tuhan, meskipun banyak godaan untuk memilih ilah-ilah lain, meskipun banyak tawaran-tawaran cinta, tawaran-tawaran apa saja yang tidak berkenan kepada Tuhan, namun kita boleh menyatakan, aku dan seisi rumahku akan memilih dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi, wariskan takut akan Tuhan kepada anak cucu kita. Berkarakter rendah, maka kelangsungan hidup takut akan Tuhan akan turun kepada anak cucu kita. Anak-anak remaja, ibu ini akan tinggalkan Amsal 19 ayat 20 dan 23. Amsal 19, 20 dan 23 sila pancarkan. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa kemalangan. Sekali lagi pancarkan yang ayat 19, saya mau ayat 20 kata. Saya mau semua terutama muda-mudi baca dengan suara kedengaran. 1, 2, 3. 23. Amin. Amin. Dengarkanlah nasihat. Ini firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa hadapan. Amsal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Amsal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin. Kita sangat beruntung tiap minggu diberi suapan firman Tuhan daripada semua anak-anak Tuhan, pelayan, pemimpin. Hidup takut akan Tuhan dan berlaku benar. Itu yang selalu kita dengar. Orang yang benar, bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin. Anak-anak muda, ibu bapak selalu bukan 24 jam dapat melihat kita di mana kita berada. Namun mata Tuhan menjelajah di mana saja kita berada. Dia menjelajah di seluruh bumi untuk melihat apa yang kita lakukan. Oleh itu, hidup benar. Oleh itu, pegang iman percaya kita. Maka bahagialah keturunan kita. Maka bahagialah seisi rumah kita. Sebelum saya tutup firman ini mengajar kita untuk memiliki iman yang punya pendirian, terutama ibu bapak. Firman ini mengajar kita untuk memiliki satu pendirian yang benar-benar fokus untuk keluarga kita. Mari saudara-saudari seiman, dalam keadaan apapun tetaplah menyatakan, aku dan seisi rumahku akan memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun apa saja keadaan kita saat ini, Tuhan ada mukjizat dia. Tuhan ada cara dia untuk menolong kita. Kita melihat kan macam tertutup, tidak dapat, macam tiada jalan keluar. Tapi percaya, dalam keadaan apapun,
Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menghibur kita, Tuhan akan menguatkan kita. Jangan pernah sendiri. Tuhan menyertai kita semua. Dia memberi kita kekuatan, memberi penghiburan. Jangan katakan, Tuhan saya tiada jalan keluar. Ada. Itulah Tuhan kita. Tuhan itu berdaulat. Dia berkuasa. Oleh itu, dengan itu, jika kita tetap berpegang kepada pendirian kita, dengan iman kita, tiada yang dapat mengikis iman kita kepada Tuhan. Saya tinggalkan semua ini. Tuhan memberkati kita semua. Harap kita semua paham. Akhirnya, aku memilih untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Pancarkan sekali lagi Yosua tadi, dan kita akan baca bersama dan saya akan tutup. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Emori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, sampai sini saja firman Tuhan. Saya serahkan kepada Gembala.